Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab kubur merupakan hal yang diyakini kalangan mukmin yang akan dialami oleh mereka yang berdosa. Lantas, apa saja yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menuturkan bahwa ada 6 amalan yang setidaknya mampu menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Yang pertama, wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan bahwa anggota tubuh yang tersentuh air wudhu kelak akan bersinar di hari kiamat. Dan lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menerangkan bahwa wudhu bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku melihat seseorang dari kalangan umatku akan ditimpa siksa kubur, kemudian datanglah wudhunya menyelamatkannya dari azab tersebut. Selain wudhu menjadi syarat agar sholat menjadi sah, ternyata ia juga memiliki keutamaan lain, yakni dengan keberkahan wudhu, seseorang bisa terselamatkan dari siksa kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang kedua, mati syahid. Mati syahid tidak hanya tertentu mati di medan perang untuk mempertahankan negara dari serangan orang kafir, melainkan juga karena hal lain. Semisal mati karena melahirkan dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang mati syahid memiliki 6 bagian di sisi Allah. Diampuni dosanya seketika, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, aman dari hari kiamat, diletakkan di atas kepalanya mahkota al-wakar atau keagungan yang terbuat dari batu yakut atau rubi yang lebih baik dari dunia dan seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberikan izin untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dalam keadaan syahid adalah ia akan terbebas dari siksa kubur. Dalam hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang mengatakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan selamat dari azab kubur yang mengerikan. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan negara. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim, yang artinya menjaga wilayah perbatasan selama sehari semalam lebih baik daripada melakukan puasa sunnah dan sholat sunnah selama 1 bulan penuh. Tatkala penjaga tersebut meninggal saat melaksanakan tugasnya, maka amal perbuatannya akan terus dinilai pahala dan ia diberikan rizkinya di surga kelak serta tidak ditanya di alam kubur. Hadis tadi secara gamblang mengatakan bahwa seseorang yang menjaga keutuhan negara kemudian meninggal, maka selain hal tersebut menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepadanya, juga ia akan selamat dari pertanyaan kubur. Kemudian yang keempat, seseorang yang senantiasa menjaga sholat fardunya. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam dan tiang agama. Ia juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aun bin Abdullah, yang artinya, sesungguhnya ketika seorang hamba masuk ke liang kubur, maka ia akan ditanya perihal sholatnya. Hal itu merupakan yang pertama kali ditanyakan kepadanya. Jika sholatnya cukup baik, maka akan diperhitungkan amal yang lainnya. Jika tidak cukup, maka amalan yang lain tidak akan diperhitungkan. Seorang muslim yang selalu menjaga sholat fardunya, sehingga ia senantiasa melaksanakan sholat tersebut tepat waktu, Allah memberikan perlakuan khusus kepadanya dengan berupa selamat dari siksa kubur, sebagaimana telah disebutkan pada hadis tadi. Kemudian yang kelima, seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya sehari-hari. Orang semacam ini mendapat perlakuan khusus dari Allah, yakni dengan menyelamatkannya dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahnya dari siksa kubur. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran adalah ia akan terbebas dari siksa kubur. Atsar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi secara gamblang mengatakan bahwa orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah menganugerahkannya selamat dari siksa kubur. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan kencing. Salah satu amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah menjaga kebersihan kencingnya. Hal ini dikarenakan mayoritas asap kubur disebabkan karena lalai atau sembrono perihal kencingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, jagalah kebersihan kencing kalian, karena mayoritas siksa kubur disebabkan darinya. Melalui hadis tadi, Rasulullah secara gamblang menyebutkan bahwa mayoritas siksa kubur adalah disebabkan karena kencing. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan kencing kita supaya selamat dari siksa kubur. Itulah 6 amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam.